Saudara, nanti waktu Yesus datang ada dua jenis orang yang berlutut. Yang berlutut pertama adalah mereka yang orang-orang kotor seperti kita. Tapi yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan setelah itu kita berbuah berdampak bagi sekeliling kita. Waktu Yesus datang kita berlutut dengan penuh sukacita, penuh kekaguman kepada Dia Tuhan semua orang, Tuhan segala bangsa. Tapi ada yang kepala-kepala batu itu. Mereka juga akan berlutut. Tapi berlututnya dipaksa. Saudara, pengertian ayat itu begitu. Itu berlutut dipaksa. Awalnya mungkin mereka, aduh ternyata Dia Tuhan, betul. Malaikat bilang, kau mau berlutut, saya ramas kau. Ini malaikat ini. Dia datang dengan semua malaikat. Kau mau jago-jago di situ. Berlutut. Langsung berlutut. Tapi berlutut jenis ini tetap masuk neraka. Maka Bapak Ibu, kalau ada kesempatan berlutut di rumahmu. Suami, istri, anak. Tersungkurlah di hadapannya. Karena tidak bisa dihindari. Yesus datang semua lutut bertelut. Tapi sebelum Dia datang. Pastikan kita sudah bertobat, pastikan kita sudah berdampak, pastikan kita sudah berbuah bagi sesama kita. Pertama-tama terima kasih kepada Tuhan Yesus melalui Bapak Gembala dan Ibu Gembala serta pengurus gereja GBI Blessed Family Church di tempat ini yang memberi kesempatan untuk kami berbagi berkat. Saya Pendeta Mel Atok dari NTT. Kiranya perkenalan itu memberkati kita, menguatkan kita. Karena ini waktu khotbah 45 menit, maka perkenalan jangan lama-lama, nanti makan waktu. Karena firman lebih penting. Amin, Bapak Ibu terkasih. Baik, puji Tuhan, saya akan mengajak kita membuka Alkitab bersama-sama dalam Injil Lukas. Injil Lukas, saudara-saudara, pasalnya yang kedua. Injil Lukas pasalnya yang kedua. Kita akan baca melalui, kita akan baca ayat 11 ya. Ayat 11 sampai ayat 14. Injil Lukas pasal 2 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-14. Bapak Ibu perhatikan ayat-ayat ini dalam hitungan ketiga kita akan baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Demikian pembacaan firman Allah. Yang berbahagia adalah saya dan Bapak Ibu jemaat sekalian yang setelah mendengar, lalu dengan kekuatan Roh Kudus kita dimampukan untuk menjadi pelaku firman. Alkitab berkata iman bertumbuh dari pendengaran. Baru mendengar dengan penuh kesungguhan dan kecintaan kepada Tuhan, iman sudah bertumbuh. Apalagi kalau kita dengan kemauan yang keras untuk mempraktekannya dalam keseharian kita, dalam rumah tangga, bisnis, apalagi dalam urusan pelayanan atau kepentingan gereja, kepentingan kerajaan Allah seperti ini, maka saya percaya pertumbuhan iman itu akan semakin berlipat kali ganda di dalam diri semua orang percaya yang hadir pada saat ini. Amin. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, menurut undangan itu temanya hanya begitu ya Bapak Gembala, Christmas celebration. Begitu saja kan? Saya tidak melihat ada tema apapun di situ. Jadi memang di undangan itu pokoknya perayaan Natal. Biasanya ada tema-tema khusus. Saya coba periksa tadi saya lihat kembali di linknya gereja. Oh sama juga Christmas celebration. Jadi mungkin sorotan tentang Natal lah kira-kira begitu. Nah kekasih-kekasih Tuhan menarik bahwa
kalau kita bicara tentang perayaan Natal, ini sesuatu yang sangat menarik. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa memang perayaan Natal ini banyak pro kontranya juga, ya. Kalau orang-orang yang non-Kristen, orang tertentu, tidak semua, ada yang anti Natal dan itu tidak mengherankan bagi saya. Tapi yang mengherankan bagi saya adalah ketika orang mengaku dia orang Kristen tapi tidak sepakat dengan perayaan Natal. Tidak setuju dengan perayaan Natal. Ada kelompok di dalam tubuh Kristen sendiri yang menyebut dirinya kelompok anti Natal. Saya pernah undang pendeta waktu saya ada di Pontianak. Saya undang hamba Tuhan berkhotbah dan dia tolak. Dan dia berkata, maaf anak muda, waktu itu saya belum menikah, saya masih urus pelayanan pemuda di Pontianak. Dan dia berkata, maaf kami tidak setuju dengan perayaan Natal. Perayaan Natal itu tidak alkitabiah katanya. Saya kaget karena saya adalah kelompok pro perayaan Natal. Saya yakin Bapak Ibu semua di ruangan ini kita pro perayaan Natal. Amin. Tapi ada orang tidak, pendeta. Dan kemudian saya tahu kelompok yang lebih anti Natal adalah kelompok Saksi Yehova. Kelompok Saksi Yehova itu tidak setuju Natal. Padahal mereka menyebut diri Kristen. Itu yang saya kemudian berusaha cari tahu kenapa mereka anti Natal. Ternyata dimulai dari anti ulang tahun. Natal Kristus itu sama dengan merayakan ulang tahun Kristus. Hari lahir Yesus. Dan ternyata memang ada orang yang dia anti terhadap ulang tahun. Karena dia bilang begini, di Alkitab tidak ada orang benar merayakan ulang tahun. Yang merayakan ulang tahun itu orang-orang jahat, orang-orang kafir. Yang pertama, Firaun. Dalam Kejadian pasal 40 ayat 20, 21, 22. Bapak Ibu boleh periksa ayat itu. Bisa ditunjukkan yang main ayat kalau cepat, ya. Di sana diinformasikan bahwa pada ulang tahun Firaun ada orang yang digantung mati di sana. Perhatikan. Kejadian 40 ayat 20. Dan terjadilah pada hari ketiga hari kelahiran Firaun. Maka Firaun mengadakan perjamuan untuk semua pegawainya. Ia meninggikan kepala juru minuman dan kepala juru roti di tengah-tengah para pegawainya. Ayat 21. Kepala juru minuman itu dikembalikannya ke dalam jabatannya. Sehingga ia menyampaikan pula piala ke tangan Firaun. Ya, tetapi kepala juru roti itu digantungnya seperti yang ditakbirkan Yusuf kepada mereka. Jadi mereka bilang ulang tahun Firaun itu makan korban loh. Dan Firaun itu orang jahat. Jadi kalau kita merayakan ulang tahun, kita sedang meneladani orang jahat. Katanya begitu. Ini kelompok yang anti Natal nih. Dimulai dari nats-nats seperti ini. Lalu ada lagi data di perjanjian baru. Selain Firaun, yang merayakan ulang tahun adalah Herodes. Dan di ulang tahun Herodes itu juga makan korban. Korbannya siapa? Yohanes Pembaptis. Kepala dipenggal putus tepat ulang tahun Herodes. Matius 14 ayat 6. Tolong tunjukkan. Matius 14 ayat 6. Ayat itu berkata demikian. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah anak perempuan Herodias di tengah-tengah mereka dan menyukakan hati Herodes sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Ya, maka setelah dihasut oleh ibunya, anak perempuan itu berkata, berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Dan kalau Bapak Ibu baca betul, walaupun Herodes agak sedih, tapi Yohanes dibunuh tepat pada hari ulang tahun Herodes. Dua orang merayakan ulang tahun. Firaun, Herodes. Dua-dua makan korban. Lalu kelompok anti Natal, anti ulang tahun bilang itulah. Jangan tiru-tiru mereka. Sudah begitu lagi Bapak Ibu tahu. Di Alkitab. Orang jahat rayakan ulang tahun. Nabi kok kutuk hari lahir. Nabi siapa? Hamba Tuhan siapa? Yang pertama Ayub. Ayub itu kutuk hari lahir loh. Ayub 3 ayat 1. Ayat itu dengan jelas berkata di sana, Ayub 3 ayat 1, demikian bunyi firman Allah, sesudah itu Ayub membuka mulutnya dan mengutuki hari kelahirannya.
Yeremia 20 ayat 14. Yeremia juga mengutuki hari kelahirannya. Yeremia 20 ayat 14. Terkutuklah hari ketika aku dilahirkan. Biarlah jangan diberkati hari ketika ibuku melahirkan aku. Jadi mereka bilang begini. Namanya kita kan pronatal ini. Nanti baru saya kanter ini. Ini benar atau tidak pandangan ini. Main copot ayat kayak begini. Sepintas lalu kalau kita tidak gali, kita tidak tahu ilmu tafsir Bapak Ibu, maka kita akan pikir mereka benar. Tidak benar. Dalam tafsir Alkitab itu, saya bantu sedikit buat kita. Dalam tafsir Alkitab itu harus tahu, di Alkitab itu ada bagian-bagian firman Allah yang bersifat deskriptif, tapi ada yang bersifat didaktis. Yang deskriptif itu tidak bisa dipaksakan jadi rumus bagi kita. Yang didaktis itu yang jadi rumus. Yang bersifat didaktis itu apa? Ada 3. Perintah, larangan, janji. Perintah, ingat dan kuduskan hari Sabat. Sesibuk apapun hari Minggu harus gereja. Amin. Perintah, ampunilah sesamamu. Sesakit hati apapun kita. Kalau ada yang salah, mau kawan pelayanan, mau anggota keluarga, rekan bisnis. Lepaskan pengampunan, doakan dia, pembalasan hak Tuhan. Amin. Larangan, jangan berzina. Ya kalau ada bapak-bapak yang di otak setan mulai ganggu supaya buka cabang baru. Tahu cabang baru? Bukan cabang bisnis loh ya. Kalau cabang usaha kembangkanlah sayapmu ke kanan dan ke kiri. Tapi ada orang begitu, sudah tambah duit mau tambah istri. Ya. Bisnis di kota sana ada perempuan. Bisnis di kota sini ada perempuan. Duit sudah bicara. Akar segala kejahatan adalah cinta uang. Orang kalau sudah berduit tidak jaga hati, hidup rusak. Tapi kalau orang berduit tetap andalkan Allah, dia bisa menjadi orang seperti Ayub, seperti Hizkia, seperti orang-orang kaya lainnya yang takut Tuhan karena hidupnya dipimpin Roh Kudus, dikendalikan oleh firman Allah. Maka dia tahu larangan itu. Jangan berzina. Jangan membunuh. Ya. Kita tidak boleh membunuh. Dan membunuh itu tidak harus tabrak orang dengan mobil sampai mati baru dikatakan membunuh. Angkat parang, potong orang baru membunuh. Benci orang, tidak mengampuni itu membunuh. Ada orang loh kita suruh mengampuni. Dia bilang nanti aja 25 Desember. Memang saudara tahu saudara sampai tanggal 25? Bagaimana kalau 20 innalillahi? Tuhan panggil kita. Damai tidak harus tunggu Natal. Damai itu tidak harus bulan Desember. Amin. Lalu ada yang namanya janji. Jadi yang rumus itu perintah, larangan, janji. Janjinya macam-macam. Carilah Tuhan, carilah kerajaan Allah, maka semua ditambahkan. Itu benar, Pak. Pegang kuat-kuat itu. Pergi beritakan Injil. Dan ketahuilah. Aku menyertai kamu. Sekalian sampai kesudahan zaman. Pegang kuat-kuat itu. Tuhan pasti fasilitasi kita. Tuhan Allah Maha Kaya. Alkitab berkata hati raja di tangan Tuhan. Seperti batang air yang dialirkan kemanapun Tuhan mau alirkan. Allah bisa pakai siapapun. Itu janji Tuhan. Nah kalau yang deskriptif. Yang hanya bersifat menginformasikan atau menceritakan peristiwa pada waktu itu. Tidak usah paksa jadi rumus. Contoh, Tuhan Yesus jalan di atas air. Itu ada di Alkitab atau tidak? Jangan ikut. Amin. Saudara baca Yesus jalan di air. Wah, aku mau coba nih. Kata siapa itu bukan perintah, bukan larangan, bukan janji. Itu deskriptif, hanya penggambaran pada waktu itu saja. Kecuali selesai Yesus jalan di atas air, Yesus tambahkan. Sebagaimana aku jalan di atas air, hai anak-anakku sepanjang zaman, kapanpun engkau lahir. Kalau pengen jalan di air, jalan saja. Masalahnya itu tidak ada. Ya kan? Tuhan Yesus tidak menikah. Amin. Buat yang jomblo-jomblo, dengar. Itu bukan rumus. Takutnya ada yang suka, engkau dia WA, adek kakak suka ko. Adek balas, kakak minta maaf. Tuhan Yesus jomblo, jadi kita jomblo juga. Siapa suruh? Itu bukan rumus. Tuhan Yesus puasa 40 hari, 40 malam. Betul?
Kalau puasa biasa semua gereja saya juga puasa. Apalagi kita karismatik. Itu wajib itu. Pelayan usahakan beri diri. Puasa persiapan. Pelayanan ini bukan karena kita punya skill. Butuh kerendahan hati dan penaklukan diri. Makanya harus disiplin. Ayo puasa rame-rame. Tapi kalau puasa 40 hari tidak ada rumusnya. Tidak disuruh. Yang dicatat di Lukas 4 dan Matius 4 itu. Maka tidak boleh saya misalnya gembala sidang, saya perintahkan jemaat Tuhan sebagaimana Yesus puasa 40 hari. Maka kita semua wajib mulai hari ini sampai 40 hari ke depan. Kita tidak usah makan, tidak usah minum. Nanti kita lihat hari ke-10 kita mati berjemaah. Begitu kan tidak. Jadi kekasih Allah, betul ada cerita ulang tahun Firaun dan Herodes ada orang mati. Tapi itu cerita, kenapa itu jadi dasar? Betul ada ayat Ayub dan Yeremia kutuk hari lahir. Tapi ingat itu ada latar belakangnya. Sesaleh-salehnya Ayub dan Yeremia itu walaupun saleh. Mereka manusia biasa Bapak Ibu jemaat. Mereka manusia biasa yang juga bisa tertekan secara psikologi ketika masalah datang bertubi-tubi. Bapak Ibu bisa bayangkan Ayub itu harta semua habis. Ayub. Dalam satu hari. Orang paling kaya di zaman Ayub adalah Ayub. Harta dalam satu hari habis semua. Sudah begitu lagi. Anak 10 orang mati dalam satu hari. Saya pikir biar kita kuat berdoa. Bergaul karib dengan Tuhan Allah sekalipun kekasih-kekasih Tuhan dengar baik. Tapi kalau goncangan-goncangan seperti itu, saya pikir saya tidak tahu dengan Bapak Ibu yang lain. Kalau saya jujur aja tidak mau sok rohani deh, saya rasa saya tidak kuat juga. Anak saya 4 laki-laki. Kita lagi jalan, selalu telepon, selalu cek. Tadi Bapak Gembala tanya, anak berapa? 4. Yang pertama 12 tahun, yang kedua 9 tahun, yang ketiga 7 tahun, yang keempat 1 tahun 9 bulan. Serba salah juga saya pendeta. Khotbah 1 minggu di luar. Saya tidak mau jalan sendiri, sekarang musim pendeta selingkuh Pak. Jujur aja, kan di hotel-hotel tertentu itu kan ada tempat pijatnya. Ya kita kan capek kan. Tiba-tiba ini wewe gombel datang gimana dong? Penggoda, pencobaan, hancurkan kuasa kegelapan. Saya ulang-ulang tuh, kalau ada istri begini tidak ada yang ketuk. Saya pernah sendiri, ada mbak-mbak datang ketuk. Telepon lagi, saya langsung kasih telepon yang dia, saya kasih turun di bawah, kalau telepon sampai mati. Iblis betul-betul orang-orang kayak begini. Dia tidak urus lakinya, dia urus laki orang. Kalau ada di sini begitu, tolong bertobat. Habis ini kita foto bersama dulu ya. Ada orang yang begitu, suaminya dia tidak perhatian sama suami orang. Ini otak koslet. Urus laki sendiri. Aman? Nah, kekasih Tuhan. Jadi, kalau kita lihat ayat-ayat ini ya, kekasih Tuhan. Sekali lagi, bahwa Ayub menderita karena tekanan yang luar biasa. Yeremia selain menulis kitab Yeremia, dia dipercaya menulis kitab ratapan karena dia dikenal sebagai nabi peratap. Khotbah selama 30 tahun tidak ada orang bertobat. Bapak Gembala lebih tahulah, kawan-kawan pendeta yang hadir lebih tahulah, pendeta itu seperti apa sih? Kalau betul-betul pendeta loh ya. Masalah pendeta itu jemaat 10 masalah 10. Jemaat 20 masalah kita 20. Karena masalah mereka masalah kita. Makanya jangan mimpi jadi pendeta dengan jemaat besar kalau dada tidak kuat. Oh banyak pendeta bunuh diri di California. Saya kemarin tahun lalu, saya khotbah di Amerika. Lalu teman-teman yang antar jemput saya cerita, Pak Mel ngeri banget Pak Mel. Di sini pendeta-pendeta gantung diri, ada yang bunuh diri ini itu. Katanya pekerjaan dan tingkat stres tertinggi ada 3 besar, salah satunya adalah pendeta. Kalau anak jemaat bermasalah, kurang ada masalah. Omongannya kurang. Tapi kalau anak pendeta bermasalah, ya, atau pendetanya bermasalah, anggota keluarganya bermasalah, itu mulai muncul tuh alat-alat setan yang suka duduk pojok, mulut panjang-panjang sendiri. Itu omongin orang tuh. Di GBI, BFC ini saya lihat tidak ada. Tidak ada yang mengaku ya.
Bapak Gembala lebih tahu lah. Tapi dari wajah-wajahnya, aduh Yesus, ke dalam tanganmu kuserahkan mereka semua. Haleluya. Nah, kekasih Tuhan. Jadi sekalipun mereka kutip nats tentang Ayub dan Yeremia, itu pun tidak bisa menjadi dasar. Yang menjadi dasar bagi kita Efesus 5 ayat 20, 1 Tesalonika 5 ayat 18. Firman Allah berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Amin. Dalam segala hal, termaksud Natal. Apalagi Natal, kekasih Allah. Logikanya saja ya. Saudara ingat, waktu Zakaria itu bergumul bersama Elisabeth, minta seorang anak, dan waktu Tuhan, waktu Zakaria lagi melayani, malaikat menampakkan diri dan kasih tahu bahwa Elisabeth akan hamil dan Zakaria menjadi bisu. Tapi Bapak Ibu tahu apa yang malaikat katakan berkaitan dengan Yohanes Pembaptis? Ini saya coba bandingkan saja antara Yohanes Pembaptis dan Tuhan Yesus. Di dalam Lukas pasal 1 ayat 13 dan 14. 13 bilang begini. Saya kalau waktu sudah pakai penetapan begini, saya juga agak cepat supaya padat gitu ya. Saya orang yang suka bercanda, tapi kalau 45 menit bercanda, wah mati. Firman tidak keluar, nanti bahaya. Lukas 1 ayat 13. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia siapa? Yohanes. 14 sama-sama, 2-3. Sebab itu 14 ini membingungkan dia bicara munculnya. Yang di sini bagus, di sananya yang menjebak pendeta ya. 14. 2-3. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sekarang kita pikirkan ini. Siapa sih Yohanes Pembaptis? Kok kelahirannya heboh banget? Sampai malaikat bilang apa? Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Siapa Yohanes? Apakah dia bos? Apakah dia Tuhan? Bukan. Orang pernah datang dan berkata kepada Yohanes, apakah engkau Mesias? Dia bilang bukan, aku bukan Mesias. Untuk Mesias membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Tugas membuka tali kasut itu adalah tugas budak, tugas babu. Yohanes memposisikan diri dalam relasinya dengan Kristus. Dia bilang aku lebih rendah dari babu. Tapi si babu ini ulang tahunnya, malaikat bilang semua harus bersukacita. Amin. Sekarang masuk di logika tidak? Minta maaf ya Bapak Gembala. Ulang tahun Pak Ali. Pak Ali sopir yang jemput saya. Kan sopirnya Bapak toh. Ulang tahun Pak Ali harus dirayakan. Lalu ulang tahun Bapak Gembala tidak dirayakan. Itu aneh. Itu aneh. Kalau ulang tahun Yohanes Pembaptis heboh, maka ulang tahun Yesus jauh lebih heboh. Yang setuju beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Makanya Anda tahu, saya pernah ikut berbagai Natal. Ada Natalnya saudara-saudara orang Batak. Wah itu penyanyi Batak semua keluar. Jack Marpaung. Anaknya Dewi Marpaung yang X Factor itu. Ya, Judika. Saya pernah Natal orang Ambon. Pak almarhum Glenn menyanyi. Hebat-hebat. Tapi menurut saya, tidak ada Natal seheboh Natal pertama. Natal pertama yang mana? Yang nasnya kita baca pembukaan tadi tuh. Lukas 2 ayat ya 11 sampai ayat 14. Itu Natal pertama. Satu sorga turun. Semua pemuji terbaik yang ada di sorga. Kasih kosong sorga. Raja lahir. Turun semua. Amin. Dan malaikat mana yang false? Tidak ada malaikat latihan kayak kita latihan paduan suara pakai pemanasan. La 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 la. Tidak ada la 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 la. Itu pemuji-pemuji terbaik. Jadi yang saya yakini adalah semua kita yang memuji Tuhan hari ini, semua kita yang merayakan Natal di GBI BFC hari ini, Anda punya spirit surgawi. Natal harus dirayakan. Sebab Natal itu kesukaan besar bagi seluruh dunia. Di ayatnya yang ke-10 dari Lukas pasal 2. Malaikat bilang apa kepada gembala-gembala? 1, 2, belum muncul. Haleluya. Tidak apa-apa, saya hanya bantu hitung saja. Ya, Lukas 2, haleluya. Ayat 10, di manakah
dia. 1, 2, 3. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Sebab apa? Sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Natal itu kesukaan besar. Jadi jangan datang Natal muka loyo-loyo. Amin. Jangan ikut Natal tepuk tangan biasa-biasa. Harus luar biasa. Kalau Argentina gol dia berteriak. Padahal Messi tidak kenal dia. Iyo. Yang mati di Golgota itu Mesias asli, bukan Mesayanya Argentina. Saya fans Argentina. Tapi kalau dibanding antara Messi dan Tuhan Yesus, dia tak tertandingi. Dia raja, dia Tuhan, dia ajaib, dia luar biasa. Dia sumber kesukaan yang sejati dan dia tidak mungkin kalah. Argentina masih mungkin kalah. Semoga dia tidak kalah. Haleluya. Aduh, berat juga ngomong ini ya. Pagi ini dia dengan Kroasia. Haleluya. Ya kan? Tapi andai kata dia kalah, tapi Yesus pernah kalah lawan siapa? Musuh terbesar kita apa? Maut. Musuh terbesar kita apa? Setan. Semua takluk di bawah kaki. Raja di atas segala raja. Maka menjadi aneh kalau ada Kristen tidak merayakan Natal. Menjadi aneh kalau ada Kristen acuh tak acuh terhadap pesta Natal. Ini pesta akbar. Amin. Bahkan menurut saya, baju-baju terbaik harus muncul di pesta Natalnya Kristus. Amin. Kadang-kadang kita, ya sudahlah. Ya toh. Semua yang terbaik harus dipersembahkan bagi Kristus. Kita gali lebih dalam. Tolong nanti ada yang kasih ingat waktu ya. Saya cuma feeling 45 ini kapan gitu loh. Nanti tolong send saya dari belakang. Supaya saya tahu diri. Haleluya. Pendeta kalau terlalu semangat begitu Bapak lupa. Kekasih Tuhan. Kenapa kita bersuka? Kenapa sukacita itu harus datang? Sebab Alkitab berkata, gara-gara dosa dunia tambah gelap. Gara-gara dosa kita susah sengsara. Dosa membuat orang semakin turun dan selesai. Tetapi sang pembebas itu datang. Amin. Yesus datang itu jelas Alkitab berkata untuk menyelamatkan orang berdosa. Dalam 1 Timotius 1 ayatnya yang ke-15 firman Allah berkata begini. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka Paulus bilang apa? Akulah yang paling berdosa. Yesus tidak datang cari orang benar. Kita tanya, ada tidak orang benar? Tidak ada. Kalau sok benar banyak. Serius loh. Orang benar itu tidak ada. Sejak manusia jatuh dalam dosa, Adam bikin pelanggaran. Pelanggaran Adam diperhitungkan kepada kita semua. Kadang-kadang kita protes. Kenapa Adam yang buat, kita yang kena? Iya dong. Dalam begini, teologinya begini. Dalam pandangan Allah, Adam itu adalah wakil kita. Misalnya timnas Indonesia, kata Calontong itu timnas yang tidak pernah dikalahkan oleh siapapun. Brasil belum pernah mengalahkan Indonesia, Italia belum pernah, Argentina belum pernah, Jerman belum pernah mengalahkan Indonesia. Maka dari itu jangan pernah mau bertanding dengan mereka. Jangan, pertahankan. Kalau bertanding saya yakin kita bukan hujan gol, mandi gol. Nah saudara-saudara, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan di kota Makassar. Ya, di mata Tuhan Adam wakil kita. Yang main mewakili Indonesia cuma timnas. Tapi waktu mereka menang, orang akan bilang Indonesia menang. Kenapa? Wakilnya menang. Kalau dia kalah, mereka akan bilang Indonesia kalah. Karena Adam gagal, maka dosa yang Adam lakukan diperhitungkan kepada kita semua. Maka Roma 5 ayat 12. Tolong tekan ayatnya. Dan tolong minta air minum. Sebelum saya baca ayat, Yesus berkata, aku haus. Jangan terlalu tegang lah. Masalah sudah banyak kita tegang-tegang terus. Makasih. Petugas, waktu sen-sen ya. Tinggal 10 menit itu angka atau 5. Kalau Anda lupa itu jauh lebih baik ya. Tapi jangan ya.
Roma 5 ayat 12 sama-sama 1, 2, 3. Sebab itu sama seperti dosa apa? Telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Pelanggaran satu orang yaitu Adam. Kita semua kena imbasnya. Maka dari itu kenapa Alkitab bilang pandangan Kristen itu beda dengan yang lain. Kalau yang lain bilang anak kecil itu lahir putih suci. Kristen tidak percaya. Kristen mengajarkan dari kandungan anak sudah berdosa. Mana ayatnya? Mazmur 51 ayat 7. Lihat yang dalam kurungnya yang 7 ya. Mazmur 51 ayat 7. Pemain ayat di sini cukup cepat ya. Ini menambah semangat aja ya. Jangan saya sudah puji tetap lama ya. Yang 7-nya yang dalam kurung bro. Itu bukan. Yang 7-nya yang dalam kurung. 1, 2, 3. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan. Dalam dosa aku dikandung ibuku. Makanya seorang teolog namanya Yohanes Calvin. Dia mengatakan seorang anak ketika dilahirkan. Dia membawa dosa dan penghukumannya sendiri. Maka dari itu kenapa Tuhan Yesus bilang. Jangan halang-halangi anak-anak itu datang kepadaku. Jadi semua bapak ibu yang punya anak cucu tolong. Kalau 2022 Anda malas bawa anak ke sekolah minggu, bertobat. Serius, itu anak-anak. Sekalipun anak pendeta, ada benih dosa. Dia perlu Yesus. Kita butuh Yesus bukan karena kita berbuat dosa, baru butuh Yesus. Kita butuh Yesus karena dari lahir sudah ada potensi itu. Maka kita butuh penebus. Dan penebusnya the one and only Yesus Kristus Tuhan. Cuma dia penebus. Makanya kenapa malaikat bilang ini hari kesukaan besar bagi dunia. Karena kalau dosa membuat kita susah. Dosa membuat kita hancur. Dosa membuat kita terpuruk. Dosa membuat kita sakit. Ada loh dosa mendatangkan sakit penyakit. Ada loh dosa membuat kita susah. Apalagi Anda yang melawan Tuhan. Tuhan ngomong A, saudara bikin B. Tuhan ngomong C, saudara bikin D. Ngana tunggu ngana bagian. Iya. Bahkan hukuman Tuhan itu macam-macam. Ada yang bisa sakit. Tapi ada yang fisik gak sakit. Tapi pikiran tidak tenang. Itu manifestasi penghukuman Allah loh. Tidak selalu yang sakit, tumor. Tidak juga. Kadang-kadang tumornya enggak. Tapi damai tidak ada. Makan tidak enak, malam dia bilang cepat-cepat pagi. Pagi dia mau cepat malam. Tahu dia mau apa? Dia bingung hidupnya. Makanya di dalam Ulangan 28 ayat 47. Sebagai pembanding aja. Ulangan 28 ayat 47. Wah ini cepat sekali ya. Bapak Ibu perhatikan ini ayat. Karena engkau tidak mau menjadi hamba kepada Tuhan Allahmu. Dengan sukacita dan gembira hati. Walaupun kelimpahan akan segala-galanya. Berkat jangan ditanya. Melimpah secara materi. Tapi kok tidak mau melayani Allah? Saya tidak kenal Bapak Gembala secara pribadi. Tapi saya dengar cerita-cerita. Jarang orang diberkati secara materi. Mau melayani Tuhan. Mereka pikir uang segala-galanya. Oh bukan. Uang tuh limitnya cuma sampai lubang kubur. Mati tidak bawa apa-apa. Makanya saya bingung kalau ada yang meninggal taruh ijazah di peti mati. Mau tes kerja di mana? Mau lamar di mana? Ijazah itu dengar. Laminating, pasang di bingkai, taruh di ruang tamu. Tak usah bawa di kuburan. Ada tuh yang taruh cincin emas, gelang emas. Saudara, sorga itu jalannya emas semua. Ini tidak laku di sana. Saya cerita dulu. Ini jemaat di Manokwari yang kasih ya. Beberapa mata mencurigakan, makanya perlu dijelaskan ya. Ya, pendeta kalau pakai sedikit mesti dijelaskan pada curiga orang. Ini dikasih. Jadi ini merek Casio semua ya, dikasih orang. Ini jemaat di Manokwari kasih waktu KKR di Manokwari. Ini istri terima gaji, hadiah ulang tahun beli kasih saya. Ini jam teman di Atlanta kasih. Ya, jadi saya berserah total saja.
Tapi andai kata orang ngotot cari emas, kau lupa kalau Alkitab bilang di sorga tuh ganggangnya emas semua. Makanya kalau ada bapak ibu yang pakai gigi emas, cabut dari sekarang. Enggak, ini maksud saya takutnya. Cabut dari sekarang. Takutnya Anda mati menghadap senyum-senyum malaikat bilang, aduh Oma, kenapa pasang aspal di gigi? Karena di sana emas aspal. Saudara gaya pakai aspal, malaikat bilang kita cabut ya, cabut. Kekasih Tuhan. Kekasih Tuhan. Melimpah tapi kok tidak mau melayani. Akibatnya apa? Langsung lompat ke ayat 65. 28-65. Banyak sih akibat dosa. Saya mau soroti yang ini saja. 65. Hah. Itu berapa tuh? Betul. Sama-sama baca 2-3. Engkau tidak akan mendapat ketentraman di antara bangsa-bangsa itu. Dan tidak akan ada tempat berjejak bagi telapak kakimu. Tuhan akan memberikan di sana kepadamu hati yang apa? Hati yang gelisah. Mata yang penuh rindu. Dan jiwa yang merana. Akibat tidak melayani Tuhan, Tuhan kirimkan kegelisahan, ketidaktentraman, tidak cukup itu, khawatir masuk semua. 66. Hidupmu akan apa? Terkatung-katung, siang dan malam engkau akan terkejut dan khawatir akan hidupmu. 67. Pada waktu pagi engkau akan berkata, kalau malam sekarang. Dan pada waktu malam engkau akan berkata, kalau pagi sekarang. Karena kekejut memenuhi hatimu. Dan karena apa yang dilihat matamu. Anda lihat, hidup tidak bahagia. Tapi hari Natal, Alkitab bilang, kesukaan besar. Sukacita itu kekuatan. Sukacita itu bukan keadaan. Sukacita itu pilihan karena keintiman dengan Tuhan. Amin, kekasih Tuhan. Kita butuh sukacita itu. Sebab kalau sukacita kita karena harta, aduh repot. Alkitab bilang apa? Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Makanya istri Lot itu keluar dari Sodom dan Gomora. Malaikat sudah bilang, lari jangan menoleh. Dia bukan lari dan muka tetap, dia modeso. Tahu modeso? Modeso. Jalan lalu lihat tiang garam. Kalau tidak ada yang mau jadi tiang Ajinomoto di sini. Jangan coba-coba bikin yang aneh-aneh. Kenapa istri Lot begitu? Dia sudah keluar dari Sodom dan Gomora. Tapi hatinya masih ada di Sodom dan Gomora. Tapi ketika Ayub menderita, Tuhan tanya Ayub. Tuhan ambil semua atas izin Tuhan. Tuhan ambil semua. Tapi di mana hati Ayub? Apakah di harta itu? Tidak. Ayub berkata, aku datang dengan telanjang, aku kembali dengan telanjang. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Hati Ayub ada di hartanya yang sesungguhnya. Yaitu Bapa di sorga. Sukacita kita adalah Yesus. Kalau dapat harta, pangkat, kedudukan. Itu hanya bonus-bonus saja. Tapi ungkapan sukacita terbesar. Syukur terbesar. Karena kita orang-orang kotor. Orang-orang yang harusnya masuk neraka. Tapi Allah selamatkan kita cuma-cuma. Saya tidak pernah membayangkan Bapak Gembala dan semua jemaat saya bisa jadi pendeta. Aduh, ini hidup kacau balau. Lahir dari keluarga miskin kelas berat. Bukan miskin biasa. Kalau pakai ranking, kami ranking 1. Semua rumah sudah ada listrik, kami masih pakai lampu strongking. Itu kalau pompa terlalu kuat, kaosnya jatuh, mati. Miskin melarat. Saya mengalami bagaimana mama saya dikejar-kejar koperasi. Koperasi coba 1, 4. Valentino Rossi, ya, Dovizioso sama Marquez. Buru mama saya. Sudah begitu, nama jujur aja. Sudah miskin, tidak tahu gereja, mama ajar tipu. Ini saya jujur aja. Ini saya harus jujur sama Bapak Ibu. Kalau datang koperasi tagih uang, mama kasih tahu kami. Kalau om koperasi datang bilang mama tidak ada. Saya bilang oke. Mama sembunyi di balik lemari. Koperasi datang, mama ada? Saya bilang, mama bilang mama tidak ada. Karena mama namanya anak kecil kan. Yesus bilang jadilah seperti jadilah seperti anak kecil. Kan anak kecil itu polos. Apa adanya. Mama ada. Mama bilang mama tidak ada. Oh jadi mama ada. Lemari.
Langsung dapat tangkap dengan daster bunga-bunga. Dapat tangkap. Lengkap. Selesai. Bayar. Selesai sarjana teologi. Saya kuliah di Jakarta. Tawaran di Jakarta pelayanan saya tidak mau. Karena saya tahu kondisi keluarga saya. Bapak dan mama saya itu belum nikah gereja. Jadi kami ini anak hasil perzinahan. Anak kumpul kebo. Adat, kalau kita nikah, kalau sudah mulai ngomong adat, bicara adat, itu susah. Gereja digeser kadang-kadang. Di 30-40 tahun lalu di NTT, gereja geser adat nomor 1. Padahal yang menjadi pelita bagi kita bukan adat. Firman Allah, adat itu akan bisa kita terima kalau cocok dengan firman. Kalau adat bertentangan dengan firman, harus tolak. Harus tolak. Tidak semua adat salah, tapi ada yang memang secara terang-terangan berbenturan dengan kitab suci. Saya pulang urus papa dan mama saya nikah. Saya tidak malu bersaksi pada bapak ibu. Saya hanya mau kasih tahu. Sekotor apapun kita. Hanya Yesus yang bisa terima kita apa adanya. Dia datang tidak cari orang benar. Dia cari orang kotor. Dan kalau orang sudah bertobat. Yesus mau kita menjadi dampak luar biasa bagi sekeliling kita. Saudara masih ingat bagaimana dia ke rumah Matius pemungut cukai. Di pandangan orang Yahudi, pemungut cukai itu manusia yang kotor seperti pejina-pejina orang-orang berdosa. Jadi menjadi aneh ketika Yesus mau duduk makan nimbrung bercengkrama dengan orang-orang pemungut cukai dan orang berdosa, itu memang heboh. Makanya dalam Lukas pasal 5 mulai ayat 28, itu ayat bilang begini. Lukas 5 ayat 28. Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia. Karena Yesus panggil dia. Ayatnya yang kedua 9 jemaat. 1, 2, 3. Ayat 30. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus. Katanya, mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? 31 Bapak Ibu. 32 sama-sama, 23. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Kesukaan apa yang paling besar ketika hari Natal? Kita tahu jaminan pengampunan jelas bagi kita. Yesus datang cari kita supaya kita bertobat. Dan kita setelah bertobat, kita akan jadi saksi yang baik bagi sekeliling kita. Amin, kekasih Tuhan. Saya tidak tahu perjalanan iman kita di tahun 2022 Bapak Ibu. Tapi sudahlah, yang lalu biarlah berlalu. Amin. Siapa yang diberi kesempatan dan mungkin Tuhan punya planning besar di tahun 2023 bagi kita. Mulai komitmen di hari Natal yang diberkati ini di keluarga besar Gereja Bethel Indonesia Blessed Family Church Makassar. Untuk kita tinggalkan masa lalu kita. Yesus selamatkan kita cuma-cuma dengan tujuan, dengan goal kita bertobat. Dan setelah kita bertobat, kesukaan yang dari Tuhan itu tidak boleh kita simpan. Kita harus bagi kepada orang lain. Istri saya pada waktu mau menikah dengan saya bilang Nona, karena orang Kupang panggil Nona. Nona nikah dengan beta, kalau memang deal kita berdoa jadi, kerja kita hanya cari jiwa Nona. Undangan-undangan keluar seperti ini menurut saya cuma bonus. Kami bukan tipe pendeta tunggu undangan. Kami jemput bola. Saya suka KKR di ganggang, di mantan-mantan anak nakal saya datangi mereka. Kita punya sound system pas-pas yang cukup lah. Kadang-kadang harus bikin KKR di samping rumah orang. Panggung di sini, kandang babi di sini. Saya salom, jemaat belum salom, babi duluan. Wow. Tapi tidak apa-apa. Serius, saya datang ke preman-preman. Tidak bisa pendeta tunggu diundang. Kita harus jemput bola. Teman-teman pendeta di desa-desa susah. Beberapa jemaat kita patungan-patungan bawa bantuan. Kalau KKR di desa kami tidak mau bikin repot orang. Kami bawa sayur sendiri, ikan sendiri, bumbu sendiri. Karena saya bisa bawa tuh 50 sampai 100 orang. Di dalam pelayanan ke desa-desa. Karena Bapak Ibu tahu di NTT. Kalau penginjil tidak cepat. Orang lain lebih cepat. Orang bisa murtad dan jauh tinggalkan Kristen. Maka kita harus kerja keras.
Kenapa? Kita sudah menikmati kebenaran itu. Seorang teolog dari Inggris namanya Charles Haddon Spurgeon. Spurgeon mengatakan, saya tidak percaya kalau engkau sudah mengecap madu Injil itu, tapi kamu makan semuanya untuk dirimu sendiri tanpa engkau bagi kepada orang lain. Orang yang sudah berjumpa Yesus, sebagaimana Andreas jumpa Yesus, dia bawa Simon Petrus kepada Yesus. Ya, Filipus jumpa Yesus, dia bawa Nathanael kepada Yesus. Maka semua anak Tuhan, kita tidak mau tinggal diam. Soal orang bertobat atau tidak bertobat urusan Tuhan. Tapi urusan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus beritakan Injil. Masih tinggal berapa menit? Supaya aman, tunggu Bapak Gembala suruh berhenti ya saya. Saudara-saudara, itu yang harus kita lakukan. Amin. Kita tidak bisa menjadi orang Kristen yang hidup untuk diri sendiri. Orang Kristen yang egois harus ingat cerita pada waktu Yesus kembali. Sekarang ini kita memperingati dia datang sebagai bayi 2000-an tahun yang lalu. Tapi kita sedang menantikan kedatangannya bukan sebagai bayi, sebagai hakim yang adil. Dia akan memisahkan domba sebelah kanan, kambing sebelah kiri. Amin. Pastikan waktu dia datang Anda domba, bukan kambing. Tahu ciri-ciri domba? Sudah melakukan banyak untuk Tuhan, tapi tidak pernah pamer. Kalau dia menceritakan dengan tujuan motivasi orang, good. Tapi cerita dengan pamer karena memang sudah berkorban, apalagi dengan penonjolan diri, tidak boleh. Anak Tuhan sejati beda. Waktu mereka dipisahkan, Tuhan bilang begini, waktu aku lapar engkau memberi aku makan. Waktu aku haus engkau memberi aku minum. Waktu aku telanjang engkau memberi aku pakaian. Waktu aku seorang asing engkau memberi aku tumpangan. Waktu aku sakit, aku di penjara, engkau melawat aku. Orang-orang percaya yang betul-betul percaya, sudah berbuat banyak untuk Tuhan dan tidak suka pamer, dia akan bilang begini, bila mana Tuhan? Kapan? Kapan? Lalu Tuhan bilang, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu buat bagi saudaraku yang paling hina ini, engkau melakukannya untuk aku. Jadi diberkatilah gereja Tuhan yang suka bantu orang susah. Jangan sepelekan perbuatan baik sekecil apapun. Karena Alkitab berkata anak kecil sekalipun, kalau dia murid Kristus, Anda kasih air 1 gelas, engkau tidak akan kehilangan upah. Apalagi kalau kasih dia jus mangga, UC, dan lain. Itu dihitung semua. Itu dihitung semua. Tapi beda dengan yang munafik ya. Tuhan tidak tanya, mereka yang pamer. Tuhan, aku bernubuat demi namamu. Aku usir setan demi namamu. Aku bikin mujizat demi namamu. Yesus bilang pergi, aku tidak kenal kamu. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Kenapa? Kristen tapi tanpa pertobatan. Ada 3 cara menyangkal Tuhan Bapak Ibu. Yang pertama, secara verbal seperti Petrus. Dia kenal Tuhan tapi dia bilang tidak kenal. Yang kedua, sikap diam. Ada pepatah mengatakan diam itu emas. Betul? Tapi diam untuk kebenaran bukan emas. Pengecut. Kau tahu kebenaran kok tidak bicara. Tahu salah kok tidak tegur. Padahal Alkitab bilang teguran nyata-nyata lebih baik daripada apa? Kasih yang tersembunyi. Jadi sikap diam itu tidak boleh. Apalagi diam untuk mengaku bahwa Yesus Tuhan, Anda diam. Ini jenis menyangkal yang kedua. Tapi ada jenis menyangkal yang ketiga. Pengakuannya bagus, bahkan bisa hafal ayat. Ketemu orang selalu bahasa rohani. Salam, Hosana, GBU, orang balas GBI. Ya. Tapi jahatnya minta ampun. Ini yang Yesus bilang waspada. Ada serigala berbulu domba. Masuk dalam gereja, kulit luar domba, isi dalam buas. Ini orang-orang yang kalau dia pendeta melayani motivasi hanya cari uang. Motivasi hanya cari amplop. Ya dia tidak cari kebenaran. Dia hanya hitung ini untung berapa, rugi berapa. Hei kita pelayanan tidak cari untung berapa, rugi berapa. Kita pelayanan cari jiwa bertobat berapa. Karena apa yang paling membuat sorga heboh? Bukan kita punya berapa. Yang paling bikin sorga bersuka cita adalah satu orang kotor diselamatkan. Malaikat pesta. Amin Bapak Ibu.
Makanya seorang penginjil, pengusaha dari Amerika. Dia coba datang ke NTT mau bantu pendeta-pendeta susah. Tapi dia coba telepon pendetanya. Salam, lagi ngapain? Ini telepon tes. Pendetanya bilang apa? Tidak, lagi duduk-duduk. Oh ya sudah ya. Besok dia telepon lagi. Lagi ngapain? Jawabannya sama. Tidak, lagi duduk-duduk. Oh, pendeta kok duduk-duduk terus? Serius dia mau, maksudnya siapa tahu kalau jawabannya lagi ngapain? Ini lagi besuk jemaat. Nah itu tergerak dia. Ini tidak, lagi duduk-duduk. Pendeta apa duduk-duduk? Dia telepon ketiga lagi ngapain? Tidak, kami lagi duduk-duduk saja. Tapi sering mengeluh, gereja kami tidak ada dana. Iya, kau terlalu banyak duduk-duduk. Berharap ada dana dari mana? Lu jalan sedikit kek. Yang tadi saya bilang jemput bola. Saya kunjungi gang-gang preman-preman. Mereka kenal saya, masa lalu saya hancur. Saya ditangkap polisi 8 kali. Ini muka nih anteng semua nih, hidung semua anteng. Ancur-ancur, nakal, kurang ajar. Gara-gara miskin tidak tahu gereja. Jadi jahatnya luar biasa. Lingkungan juga jahat. Pernah masuk gereja 1 kali tapi hampir bakar gereja. Di sekolah minggu, Natal. Pohon Natal hampir sampai plafon. Bakar-bakar lilin habis. Kita sepakat bakar pohonnya. Serius Bapak Gembala. Gereja. Ini pohon Natal terlalu pendek ini. Ya, tinggi. Hanya sayang yang dulu tidak putar begini. Kalau ini puji Tuhan putar sendiri. Nah. Yang punya saya tidak putar sendiri. Makanya kita bakar. Ay kacau Bapak. Makanya orang kalau tanda kita mulai masuk gereja. Kadang-kadang guru sekolah minggu emosi. Sambil berkata, anak setan sudah datang. Dari kecil sudah kurang ajar. Benar Pak. Makanya kalau Anda ke NTT tanya Mel Atok latar belakangnya semua tahu. Itu anak kurang ajar penjahat. Kalau dia bisa bertobat itu anugerah saja. Mereka heran kenapa Yesus mau pilih orang kotor kayak begini. Tapi itulah Yesus kita. Siapapun kita, engkau harus bersuka cita merayakan Natal. Karena dia datang kita selamat. Dia datang kita diberkati. Dia datang kita jadi berkat. Amin. Kita harus beritakan. Soal orang tolak, urusan amat. Ingat, dia bukan cuma Tuhan gereja. Dia Tuhan segala bangsa. Saya mau tutup dengan ini. Dia Tuhan segala bangsa. Makanya pada waktu Yesus datang itu, dia bukan kumpul gereja. GBI, GSA, GPDI, API. Oh bukan. Asosiasi toh. Daripada GBI sekalian API. Semua sudah di dalam itu. Mau kemah Injil, mau GBI, semua mari. Api menyala. Api menyala, haleluya. Api menyala. Kumpul semua, bukan. Dia kumpul semua bangsa. Maka celakalah mereka yang sedang maki-maki dia. Dan Alkitab berkata, segala bangsa dikumpulkan. Menurut Matius 25 ayat 31-32. Ya pokoknya Bapak Gembala bilang belum stop, saya tidak stop. Pendeta tuh begitu, Bapak kasih los, parah. Sudah semua habis, tenang ya, sudah mau habis. Saya lihat beberapa muka sudah agak muka-muka bengkak. Tidak apa-apa, pembalasan adalah hak Tuhan. Saya paling hafal ayat-ayat yang mengancam ya. 31, 1, 2, 3. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. 32. Lalu apa? Semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Segala bangsa. Karena memang Yesus adalah Tuhan semua orang. Mau lihat ayatnya yang secara eksplisit? Kisah Para Rasul 10 ayat 36. Kisah 10 ayat 36. 1, 2, 3. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel. Yaitu apa? Firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus. Yang adalah siapa? Tuhan dari semua orang. Semua orang harus percaya Tuhan. Walaupun faktanya tidak semua hari ini percaya Tuhan. Tapi waktu dia datang, Alkitab berkata, setiap lutut bertelut. Semua lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Saudara, nanti waktu Yesus datang ada 2 jenis orang yang berlutut. Yang berlutut pertama adalah mereka yang
orang-orang kotor seperti kita. Tapi yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan setelah itu kita berbuah berdampak bagi sekeliling kita. Waktu Yesus datang kita berlutut dengan penuh sukacita, penuh kekaguman kepada Dia Tuhan semua orang, Tuhan segala bangsa. Tapi ada yang kepala-kepala batu itu. Mereka juga akan berlutut. Tapi berlututnya dipaksa. Saudara, pengertian ayat itu begitu. Itu berlutut dipaksa. Awalnya mungkin mereka, aduh ternyata Dia Tuhan, betul. Malaikat bilang, kau mau berlutut, saya ramas kau. Ini malaikat ini. Dia datang dengan semua malaikat. Kau mau jago-jago di situ. Berlutut. Langsung berlutut. Tapi berlutut jenis ini tetap masuk neraka. Maka Bapak Ibu, kalau ada kesempatan berlutut di rumahmu. Suami, istri, anak. Tersungkurlah di hadapannya. Karena tidak bisa dihindari. Yesus datang semua lutut bertelut. Tapi sebelum Dia datang. Pastikan kita sudah bertobat, pastikan kita sudah berdampak, pastikan kita sudah berbuah bagi sesama kita. Kiranya khotbah sederhana ini memberkati kita. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Mari kita berdiri bersama-sama Bapak Ibu terkasih. Tuhan sangat baik.